Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, channelnya Bang Anto Jember. Semoga kalian semua sehat dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi kali ini kita akan mereaksi ya kabar terbaru dari Bapak Bupati Sudewo, Bapak Bupati Jawa Tengah yang viral pada saat ini. Nah, beliau tersandung kasus menaikkan pajak 250% dan oleh masyarakat Padi didemo secara besar-besaran agar beliau mengundurkan diri atau lengser. Untuk proses pemakzulan ini butuh proses yang sangat panjang. Nah, ini pendapat dari praktisi hukum Universitas Diponegoro. Nah, untuk itu tonton video ini selengkapnya agar tidak terjadi salah paham. Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama-sama. Banyak kesempatan saya selalu mengatakan bahwa proses pemakzulan itu bukan sesuatu yang cepat dan langsung bisa dieksekusi, karena ini negara hukum. Ini yang saya kira kadang-kadang banyak orang yang tidak paham bahwa negara itu negara hukum. Tapi karena ini Bupati Sudewo tidak mau mengundurkan diri dan merasa bahwa dia dipilih oleh ribuan orang, dia merasa bahwa dia tidak cukup berani mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Sehingga mekanisme yang sekarang berlaku ketika seseorang diproses, didukung, kemudian ditolak, kemudian mereka tidak bisa otomatis dilakukan impeachment atau pemakzulan, maka proses hukum itu yang terjadi. Proses hukum itu apa? Harus dilakukan melalui proses-proses yang ada diatur di dalam aturan tentang sistem pemerintahan daerah, yaitu harus ke DPRD. Sekarang pertanyaannya, bagaimana proses di DPRD? Ibarat main bola, bola hari ini ada di DPRD. Bola ada di DPRD. Tergantung mau apa DPRD itu. Mau disetujui impeachment berarti diproses ke pusat. Kalau tidak ya selesai. Berarti harus memastikan kepada masyarakat bahwa tidak ditemukan pelanggaran yang membuat harus diberhentikan. Gitu loh poinnya. Jadi kalau itu artinya apa? Artinya masyarakat harus paham ini koridor hukumnya, ini koridor politiknya, ini prosesnya. Soal bagaimana misalnya apakah masyarakat masih efektif atau menggeruduk DPRD atau mengepung DPRD, ya tergantung silakan masyarakat. Apakah mereka punya cukup energi yang lama, kan harus mengikuti terus ke DPR. Apakah posko yang kemarin dibentuk, apakah bergeser dari posko di alun-alun, bergeser ke posko di DPRD, kembali ke masyarakat Pati, mau seperti apa? Apakah sekarang pertanyaannya, apakah DPRD sudah mengambil keputusan atau DPRD sudah memanggil para pihak? Bisa yang dipanggil itu yang pro atau yang kontra, atau ahli hukum, ahli politik, ahli pemerintahan, barangkali juga ahli-ahli lain, atau masyarakat tertentu yang merasa dirugikan atau tidak dirugikan. Jadi wajar saja kalau kemudian sekarang muncul pro kontra kan? Ada yang pro kepada Bupati, bahwa Bupati sudah memenuhi tuntutan, sudah dibatalkan, kok dioyak-oyak disuruh mundur, misalnya. Ada juga yang masih mengatakan, oh enggak lah, Bupati ini kan banyak kesalahannya, tidak cukup hanya dengan menurunkan itu, tapi harus diganti. Ya silakan. Siapa hari ini penentunya? DPRD. Nah, itu tadi teman-teman pendapat dari pengamat politik Universitas Diponegoro Undip ya, Bapak Teguh Wiono, bahwa untuk proses pemakzulan pejabat setingkat bupati ya, itu harus mekanismenya harus melalui DPRD setempat. Nah, untuk itu bagaimana pendapat Anda teman-teman? Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sampai jumpa pada video-video reaction berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.